Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengertian lingkungan. Lingkungan diartikan segala sesuatu di luar individu. Lingkungan merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi ini membuat lingkungan selalu dinamis sesuai dengan keadaan. Ekosistem merupakan interaksi dari berbagai komunitas dengan lingkungan abiotik. Satuan dalam ekosistem antara lain individu, merupakan makhluk hidup tunggal. Populasi, kumpulan dari beberapa individu. Komunitas, kumpulan populasi di suatu waktu dan tempat yang sama. Macam-macam ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama, ekosistem alami terbentuk tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem laut, sungai, padang pasir, tundra, taiga, dan sebagainya. Ekosistem suksesi terbentuk setelah terjadi kerusakan lingkungan. Misalnya setelah gunung meletus, tsunami, kebakaran besar, dan lain-lain. Ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem sawah, ladang, akuarium, dan lain-lain. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup yang dibagi menjadi produsen, konsumen, pengurai, atau dekomposer. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, suhu, cahaya, iklim. Interaksi antar komponen ekosistem. Saling ketergantungan antara komponen abiotik dan biotik. Pengaruh air terhadap makhluk hidup, contohnya pengaruh cahaya matahari terhadap makhluk hidup, pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah, pengaruh tumbuhan terhadap tanah. Saling ketergantungan antar komponen biotik. Rantai makanan. Rantai makanan adalah jaringan makanan atau urutan dari proses perpindahan energi antar organisme. Contohnya, seperti ini. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular diuraikan oleh jamur dan bakteri pengurai yang akan menjadi pupuk bagi tanaman. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Piramida ekologi merupakan gambaran susunan antar tropik berdasarkan kepadatan populasi. Tropik artinya urutan organisme dalam rantai makanan. Tropik pertama diduduki oleh produsen, kemudian kedua konsumen tingkat 1, ketiga konsumen tingkat 2, dan keempat konsumen 3 atau konsumen puncak. Arus energi berupa urutan pemindahan bentuk energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya, mulai dari produsen ke konsumen primer, ke konsumen sekunder, dan tersier. Pola interaksi organisme. Simbiosis. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, bakteri rhizobium dengan tanaman polong-polongan, lebah madu dengan bunga, manusia dengan bakteri usus. Simbiosis komensalisme
yang berarti hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan untung, yang lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya, tumbuhan epifit atau anggrek dengan mangga, ikan remora dengan ikan hiu. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang satu mendapatkan untung, yang lain dirugikan. Contohnya, benalu dengan tumbuhan inangnya, rafflesia dengan tumbuhan inangnya, tali putri dengan tumbuhan inangnya, atau tumbuhan yang ditumpanginya. Predasi merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Salah satunya menjadi pemangsa atau predator, dan yang lain menjadi mangsa. Contohnya, harimau dengan rusa, ular dengan tikus. Antibiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu menghambat kehidupan makhluk hidup yang lain. Contohnya, jamur penicillium dengan mikroba. Karena itu, penisilin disebut dengan antibiosis atau antibiotik. Dan yang kedua, akar ilalang dengan rumput. Kompetisi adalah persaingan antara dua makhluk hidup atau lebih untuk mendapatkan makanan yang sama. Contohnya, sapi dengan kambing di padang rumput, lebah dan kupu-kupu bersaing untuk mendapatkan nektar. Netralisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi dalam satu habitat. Contohnya, kucing dengan kambing, kupu-kupu dengan kerbau. Keseimbangan ekosistem. Akan terjadi keseimbangan ekosistem apabila tidak terjadi guncangan atau bencana alam, tidak terjadi perubahan lingkungan, abiotik dan biotik, energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, terjadi interaksi antar komponen di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita jaga ekosistem yang ada di bumi agar tetap lestari.